سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي daripada apa yang sering kita baca dari Maulid Ad-Daibai sampai pada fasal yub'atu min tiham. Di pembahasan yang kemarin kita telah membaca awal daripada fasal ini. Di sini di dalam fasal ini Imam Daibai ingin mengenalkan kita lebih dekat lagi kepada Nabi Muhammad SAW, mulai daripada apa yang wajib kita ketahui, yaitu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari daerah Tihamah. Dari daerah Tihamah, yaitu daerah Tihamah ini kawasan yang dekat dengan pesisir dari kota Mekah sampai negeri Yaman Hadramut, itu namanya daerah Tihamah. Nabi Muhammad SAW diutus dari Mekah baina yadayil qiyamah, yang mana Rasulullah diutus sangat-sangat dekat dengan hari kiamat. Itu sudah dikatakan bahwa beliau ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir. Fi dhahrihi alamah. Beliau juga menjelaskan, kita juga sudah bahas di pertemuan yang lalu, yaitu Nabi Muhammad memiliki tanda kenabian di punggungnya yang wujudnya atau bentuknya seperti bulatan oval yang menonjol. Para sahabat mempermisalkannya seperti bentuknya seperti telur burung unta. Di belakang punggungnya Nabi Muhammad SAW agak menonjol gitu. Ini dikatakan bahwa itu adalah tanda kenabian yang sudah ditulis di dalam kitab Injil maupun kitab Taurat. Kan daripada sifat-sifatnya Nabi yang akan lahir itu memiliki tanda kenabian di belakang punggungnya. Tudhilluhu ghamama. Dan juga sifatnya Nabi ini adalah selalu dinaungi oleh awan. Tudhilluhu ghamama, selalu dinaungi oleh awan. Kita juga sudah bahas di pertemuan yang lalu bahwasanya bahkan Nabi Muhammad dinaungi oleh awan ini termasuk irhasot. Apa itu irhasot? Irhasot ini adalah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang akan menjadi nabi. Beda dengan mukjizat. Kalau mukjizat ini
kelebihan yang Allah berikan setelah orang tersebut menjadi nabi. Jadi kalau sudah jadi nabi terus mengeluarkan salah satu keajaiban, itu namanya apa? Mukjizat. Tapi kalau belum jadi nabi, artinya belum diutus sama Allah Subhanahu wa taala, tapi mengeluarkan keajaiban, itu namanya apa? Irhasat. Termasuk irhasatnya Nabi Muhammad. Kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi, yaitu Nabi Muhammad sudah dinaungi oleh awan kemanapun beliau berada. Bahkan tanda-tanda ini juga yang menjadi orang-orang ulama-ulama orang-orang Yahudi atau ulama-ulama daripada orang-orang Nasrani ketika itu mengenali Nabi Muhammad SAW dari sifat tersebut. Tudhilluhul ghamamah. Dan juga di sini dikatakan tuti uhus sahaib, yang mana awan ini, kata Imam Daibai, itu taat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari mana Imam Daibai mensifati Nabi Muhammad dengan mengatakan awan ini taat kepada Rasulullah SAW? Disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Dikisahkan ketika itu, ketika Rasulullah SAW berkhutbah di salah satu mimbarnya di hari Jumat, ketika itu ada salah satu Badui. Badui ini orang yang tinggal di pelosok daerah di desa-desa sekitar kota Madinah. Badui, orang-orang pelosok. Ada orang Badui tersebut hadir Jumatan bareng Nabi Muhammad SAW. Di saat Badui tersebut mengetahui daerahnya itu sedang paceklik. Kota Madinah ini sedang dilanda kemarau yang panas, yang menjadikan air ini susah ditemukan. Bahkan para pengembala ini susah untuk menjadi perawat daripada domba-dombanya atau kambing-kambingnya. Sehingga orang Badui tersebut langsung nyelonong masuk ke masjidnya Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad tengah berkhutbah, seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, halakal mal wa ja'aliyah." Ya Rasulullah, harta kami, yaitu berupa kambing, domba, dan juga unta, itu hampir mau mati semuanya karena paceklik ini. Wajah al-iyal, keluarga kami kelaparan ya Rasulullah. Ini zaman ini paceklik, ini masih susah. Apalagi tambah lagi kemarau. Fathullah lana, kata orang Badui tersebut, mintalah kau kepada Allah, doakan kami agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan menyelesaikan daripada paceklik ini. Maka di tengah khutbahnya Rasulullah langsung angkat tangan berdoa. Rasulullah berdoa. Selesai Rasulullah berdoa, para sahabat yang melihat keadaan tersebut mengatakan, "Mana rafis sama'i qaza'atan." Demi Allah, ketika Badui tersebut bilang kepada Nabi Muhammad, minta agar turun hujan, kita ini semua melihat ke arah langit. Ya, karena kita tahu masjidnya Nabi Muhammad ini bukan ada atapnya seperti ini tertutup, tapi masih tembus kemana? Ke langit, atau tertutup paling cuma dengan pelepah kurma, sehingga langitnya itu masih tampak. Kalau panas ya kepanasan, kalau hujan ya kehujanan. Nah, ketika para sahabat ini melihat keadaan seperti itu, Rasulullah angkat tangan. Para sahabat ini melihat di langit tidak ada awan sedikit pun, sehingga kalau mau turun hujan itu mustahil di dalam akal pikirannya. Tapi Rasulullah setelah mengangkat tangan, kata para sahabat, "Fawalladzi nafsi biyadihi," sampai bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma wada'aha, Rasulullah tidak menurunkan tangannya dari berdoa tersebut, hatta tara sahab amsalil jibal, sampai aku ini melihat awan ini berkumpul sebesar gunung. Artinya awan ini sangat banyak, tiba-tiba kumpul di atas kepala kita, di atas langit kita ini, sampai sebesar apa? Sebesar gunung. Tsumma lam yazal an minbari hatta ra'aitul matar. Kemudian Rasulullah melanjutkan khutbahnya, awan sedikit demi sedikit berkumpul sampai tidak selesai daripada khutbahnya Nabi Muhammad, langsung habis itu apa? Turun hujan.
sepertinya langsung diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Daibai di sini mengatakan awan nurut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diminta sama Allah untuk kumpul dan menurunkan hujan, awan tersebut langsung nurut sama Rasulullah. Tapi belum sampai di situ. Setelah awan tersebut berkumpul, kemudian hujan ketika itu tepat di atas kota Madinah, hujan tersebut sangat lebat dan tidak berhenti-henti. Hari Jumat itu hujan, sampai besoknya hari Sabtu masih hujan, sampai besoknya hari Ahad masih hujan, sampai besoknya hari Senin masih hujan, terus sampai ketemu Jumat yang kedua, 1 minggu full, tidak berhenti hujan. Kemudian tepat di khutbah Jumat yang kedua, orang Badui tadi yang sama itu datang lagi ke Madinah, datang lagi ke masjidnya Nabi Muhammad SAW, seraya mengatakan, ya Rasulullah, tahaddamal bina, ya Rasulullah, ini hujannya sangat lebat, sampai air ini mengalir di mana-mana dan rumah kami hampir rubuh. Karena kalau kita tahu rumah di Arab sana, apalagi di zaman Nabi Muhammad SAW, itu terbuatnya dari tanah liat dicampur sama jerami, ya dikeringkan, ya kemudian dibangun ditumpuk satu demi satu jadi rumah seperti itu. Ya, dan mungkin sampai sekarang masih ada beberapa rumah di Arab sana yang masih pakai bangunan seperti ini, karena manfaatnya juga luar biasa. Kalau bangunan dari tanah liat ini di Arab sana, karena Arab ini punya 2 musim, musim panas sama musim dingin. Kalau panas ya panas banget sampai 40 hampir 50. Kalau dingin ya dingin banget sampai 8 derajat atau sampai 5 derajat ketika itu dingin. Kalau di Arab sana, sehingga bangunan kalau dari semen di luar panas, dalamnya lebih apa? Panas lagi. Kalau di luar dingin, dalamnya juga ikut apa? Ikut dingin kalau ganti semen. Tapi kalau masih pakai tanah liat itu, kalau hawanya panas, di dalamnya sejuk. Kalau pakai tanah liat bangunannya. Kalau di luar hawanya dingin, dalamnya apa? Hangat. Bangunannya masih bangunan tanah liat, sehingga resikonya kalau bangunan tanah liat ini kalau hujan lama sedikit itu meleleh kayak biskuit kena air. Kita tahu biskuit ini keras, tapi kalau sudah kena air sudah jadi lembut, hancur, cepat hancur. Begitu juga bangunan-bangunan ketika itu. Makanya di Arab sana jarang sekali hujan. Kalaupun hujan itu kayak gerimis gitu saja. Kalau seandainya hujan kayak di Indonesia gini 1 jam 2 jam ya sudah luntur semua itu rumah-rumah, hancur semua itu rumah-rumahnya. Sehingga ini yang dirasakan oleh orang Badui ketika itu. Ya Rasulullah, ini hujan kok setiap hari ya Rasulullah, mengeluh dia. Ini hujan kok setiap hari ini hampir hancur daripada rumah saya. Wabarakil mal, dan hewan-hewan saya ini kena banjir ya Rasulullah, gara-gara derasnya daripada hujan tersebut. Maka doakan kami, minta agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada itu semua. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat tangannya. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya lagi, mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ini doa yang diamalkan sama Rasulullah dan juga diajarkan kepada para sahabatnya sampai kepada kita sekarang untuk berdoa ketika kita melihat hujan ini bisa membahayakan kita. Jadi kalau kita merasa sudah musim hujan, khawatir banjir, maka hendaknya kita berdoa dengan doanya Nabi Muhammad seperti ini, mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, berikanlah hujan ini kepada daerah sekeliling kita yang membutuhkan. Jangan kau limpahkan semuanya kepada kita sehingga membahayakan kita. Ini doanya Nabi Muhammad. Allahumma hawalaina wala alaina. Karena ketika itu hujannya itu cuma di kota Madinah sama sekitarnya saja.
Ketika Rasulullah SAW berdoa seperti itu, para sahabat mengatakan, "Fama yushiru biyadihi ila nahiyatin minas sahab illa farajat wa sara al-Madinah mithlul jawbah." Rasulullah ketika berdoa Allahumma hawalaina wa la alaina sambil menunjuk awan yang menurunkan hujan. Ditunjuk sama Nabi Muhammad satu-satu. Itu para sahabat melihat dengan mata kepalanya. Ketika Rasulullah tunjuk salah satu daripada awan tersebut, tiba-tiba awan ini pecah hilang. Ditunjuk lagi yang satu, hilang lagi. Ditunjuk lagi yang satu, hilang lagi. Sampai kota Madinah ini dilihat oleh para sahabat seperti lubang di langit. Jadi pinggiran atau selain kota Madinah ini masih gelap, masih tertutup awan. Cuman kota Madinah yang terang gak turun hujan. Makanya Imam Debai mengatakan tuti uhus sahib, ya, awan pun ini tunduk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan sama Imam Debai, fajriyul jabin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya wajah. Jabin ini adalah dahinya Rasulullah. Dahinya Nabi Muhammad SAW ini seperti fajri. Fajri kalau di dalam bahasa Arab artinya waktu fajar. Artinya waktu yang terang, bukan cahaya menghilangkan daripada kegelapan, itu waktu fajar. Wajah dahinya Nabi Muhammad SAW ini terang, penuh dengan cahaya. Fajriyul jabin. Lailiyud dawaib. Laili artinya gelap seperti malam. Ad-dawaib itu rambut. Jadi Nabi Muhammad SAW ini wajahnya terang, tapi kalau rambutnya hitam pekat. Di sini pakai kalimat jabin. Jabin ini aslinya maknanya cuma dahi, tapi diambil sama Imam Debai dahi, tapi tujuannya menyebutkan seluruh wajah Nabi Muhammad. Wajahnya Nabi Muhammad seluruhnya terang dan rambutnya hitam pekat. Tidak ada campuran coklatnya, tidak ada campuran daripada warna-warna yang lainnya. Ya, rambutnya Nabi Muhammad SAW itu hitam pekat. Alisnya juga seperti itu. Ya, jenggotnya juga seperti itu. Seluruh rambutnya Nabi Muhammad SAW ini hitam pekat. Kemudian melanjutkan wajahnya bersinar terang, kemudian rambutnya pun hitam pekat, sampai para sahabat ini ketika ditanya oleh para tabi'in tentang wajahnya Rasulullah SAW ini, mereka ini kebingungan dan berbeda-beda jawabannya. Ketika salah satu sahabat ditanya, termasuk Sayyidina Ka'ab bin Malik. Sayyidina Ka'ab bin Malik ini mengatakan wajahnya Nabi Muhammad SAW ini kalau sedang bahagia itu terpancar cahaya seperti kita sedang melihat bulan purnama. Jadi kelihatan. Jadi emosinya Nabi Muhammad itu kelihatan di wajahnya. Kalau senang itu kelihatan, kalau sedih itu kelihatan, kalau Nabi Muhammad marah itu juga kelihatan. Sehingga para sahabat tahu keadaan Rasulullah ini dengan melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika disifati seperti bulan purnama. Sebagian para sahabat ketika ditanya wajahnya Nabi Muhammad seperti apa, mereka mengatakan seperti pedang di siang hari. Kita tahu pedang besi dengan bersih gitu. Ketika terpancar sinar matahari itu juga wajahnya Rasulullah SAW. Banyak para sahabat ini mensifati, artinya semuanya merasa takjub dengan keindahan wajah Rasulullah SAW. Semoga mata kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW walaupun di dalam mimpi. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Fajriyul jabin, lailiyud dawa'i. Kemudian Imam Debai mulai masuk lagi lebih dalam lagi tentang sifat wajahnya Rasulullah SAW. Di sini mengatakan alfiyul anfi. Wajahnya Rasulullah itu masuk kita pembahasan hidungnya Nabi. Nabi Muhammad ini punya hidung, kata Imam Debai, seperti huruf alif. Seperti huruf apa? Alif. Artinya alif ini lurus dan bentuknya juga sama.
Tidak terus, karena hidungnya orang-orang beda-beda. Ada yang atasnya yang besar, kemudian bawahnya kecil. Ada juga atasnya kecil, bawahnya apa? Besar. Ada juga ada yang rotok bengkok dikit, ya, macam-macam. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW ini disifati apa? Seperti alif, lurus. Ya, tidak besar, juga tidak kecil, lurus. Hidungnya Nabi Muhammad seperti huruf apa? Huruf alif. Mimiul fam. Wajah mulutnya Nabi Muhammad SAW ini seperti huruf mim. Maksudnya apa? Seperti huruf mim. Itu lisan mulutnya Nabi Muhammad SAW ini tidak besar, dan juga tipis. Mulutnya Nabi Muhammad SAW, bibirnya ini apa? Tipis dan terbentuk indah bibirnya Rasulullah SAW. Nuniul hajib, dan alisnya Rasulullah SAW ini seperti huruf nun. Nun yang kebalik, seperti huruf apa? Nun. Alisnya Nabi Muhammad SAW ini melengkung. Alisnya Nabi Muhammad SAW ini juga pas dan tebal, juga dan tipis. Alisnya Rasulullah SAW bahkan disifati di sebagian kitab, alisnya Nabi Muhammad SAW ini termasuk alis yang nyambung. Di suatu waktu ketika Rasulullah SAW ini menggerakkan wajahnya, alisnya apa? Nyambung. Jadi seakan-akan di tengah-tengah antara satu alis dengan alis yang lain ini tumbuh rambut. Ya, tumbuh apa? Rambut. Jadi alisnya Nabi Muhammad nyambung. Para sahabat ini mengatakan, biasanya kita ini melihat orang-orang yang alisnya nyambung ini sebagai kekurangan. Ya, kurang merendahkan atau mengurangi daripada ketampanan. Orang kalau alisnya nyambung ini biasanya ketampanannya apa? Berkurang. Tapi kalau Rasulullah SAW justru itu menghiasi, semakin tampan Nabi Muhammad SAW. Ini aja. Kemudian sam'uhu, pendengaran Nabi Muhammad SAW, yasma'u sariral qalam. Pendengaran Nabi Muhammad SAW ini sangat tajam. Bahkan kata Imam Bibai, yasma'u sariral qalam, bisa mendengarkan daripada suara al-qalam. Al-qalam ini apa? Al-qalam ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan langit dan bumi, itu yang Allah ciptakan adalah yang pertama al-qalam. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama. Kalau bahasa Indonesianya seperti alat tulis, pulpen atau pensil, al-qalam. Qalam ini diciptakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Diperintahkan sama Allah untuk mencatat seluruh takdir manusia, mulai daripada diciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat. Itu al-qalam. Yang ditulis di mana? Ditulis di Ummul Kitab, namanya Lauhil Mahfuz. Allah punya lauh seperti papan yang dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan hamba-hambanya yang diizinkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Nabi Muhammad. Di situ al-qalam menulis, diperintahkan oleh Allah menulis seluruh takdir yang akan Allah turunkan, mulai dari diciptakan langit dan bumi sampai apa? Sampai hari kiamat nanti. Itu al-qalam. Dan Nabi Muhammad ini saking tajamnya, sama Imam Bibai mengatakan bisa mendengar gesekan daripada al-qalam ketika menulis daripada takdirnya manusia. Ini Nabi Muhammad SAW. Dan memang benar ketajaman daripada pendengaran Nabi Muhammad SAW ini sangat-sangat luar biasa, termasuk daripada mukjizat Rasulullah SAW. Bahkan bisa mendengar bisikan hatinya para sahabat Rasulullah SAW. Berapa kali Nabi Muhammad SAW ini menebak daripada isi hatinya para sahabat Rasulullah SAW, dan itu apa? Itu benar. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah ketika itu bersama para sahabatnya melewati dua kuburan. Ketika melewati dua kuburan, Rasulullah berhenti mengatakan bahwasanya dua orang yang dikubur di sini semuanya diadab sama Allah
Dari mana Rasulullah tahu? Dari pendengarannya. Rasulullah bisa mendengar daripada keadaan jenazah atau mayit setelah dikuburkan. Maka para sahabat pun bertanya, kenapa kedua orang ini disiksa ya oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka kedua orang ini disiksa bukan karena dosa-dosa besar atau bukan daripada banyaknya dosanya, tapi dia ini disiksa karena dua perkara. Yang pertama karena namimah, suka memindah ucapan, memindah kabar kepada orang lain dengan tujuan ngadu domba. Dan yang satunya lagi tidak tuntas di dalam buang air kecil dan tidak tuntas di dalam istinja, kata Rasulullah. Jadi dua ini diremehkan. Kadang kita dengar kabar, kemudian tidak kita saring, tidak kita pikirkan, langsung kita sampaikan ke orang lain. Akhirnya orang lain jadi benci, satu sama lain saling membenci. Ini namanya namimah. Dan ini penyebab terbesar manusia disiksa sama Allah Subhanahu wa taala di kuburannya. Dan yang kedua juga kita sering meremehkannya, yaitu istibra, menuntaskan daripada kita ketika kita kencing dan sebelum istinja. Kadang kita tergesa-gesa habis kencing langsung cebok, tidak kita tuntaskan dulu. Akhirnya ketika pakai celana masih ada yang keluar. Itu kalau keluar akhirnya celana kita najis, wudu kita batal, sholat kita tidak sah. Kalau celana tersebut kita pakai seharian, ya sehari sholat kita tidak sah. Karena bahaya sekali. Perlu kita benar-benar tahu masalah yang namanya istibra ini, karena ini berpengaruh dalam keadaan kita ketika kita meninggal dunia. Wabasaruhu, dan pandangannya Nabi Muhammad SAW. Pandangan Nabi Muhammad SAW, basaruhu ila sab'in tiba'in thaqib. Pandangan Rasulullah SAW ini sangat tajam, bahkan bisa menembus 7 lapis langit. Bukan hanya melihat yang ada di depannya, bukan hanya melihat daripada kejauhan, tapi Rasulullah SAW ini pandangannya sangat tajam sampai bisa melihat 7 lapis langit. Dan ini diriwayatkan juga oleh para sahabat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya pandangannya Nabi Muhammad dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kelebihan, yaitu Nabi Muhammad ini bisa melihat dengan jelas apa yang ada di belakangnya seperti kita melihat di depan kita. Jadi kalau kita ini pandangan kita manusia, ya normalnya cuma bisa melihat depannya sama sebagian yang ada di kanan kiri. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di belakang kita. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad dikasih sama Allah kelebihan bisa melihat sampai apa yang di belakangnya sekalipun. Makanya Nabi Muhammad sering menegur para sahabatnya ketika tidak memperbaiki rukuk sama sujudnya. Padahal ketika itu Nabi Muhammad jadi imam. Nabi Muhammad jadi imam, ngadepnya ke kiblat, makmumnya di belakang semua. Tapi setelah sholat Nabi Muhammad koreksi itu satu persatu. Tadi rukukmu kurang benar, tadi sujudmu kurang benar. Rukuk harus seperti ini, sujudmu harusnya seperti ini. Dari mana kau tahu ya Rasulullah? Aku ini bisa dikasih sama Allah melihat ke belakang seperti kalian bisa melihat mana ke depan. Tajamnya pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qadamahu qabbalahul ba'ir. Kemudian setelah menyebutkan daripada sifat-sifat zatnya Nabi Muhammad, kembali lagi Imam Deba ini menjelaskan tentang kemuliaan derajatnya Rasulullah SAW, tapi bukan di hadapan manusia, bukan juga di hadapan para malaikat, tapi di hadapan para binatang. Jadi Imam Deba ini ingin menjelaskan kepada kita yang mulia kan Nabi ini bukan hanya malaikat saja, bukan hanya kaum manusia saja, tapi bahkan binatang sekalipun itu juga memuliakan dan mengistimewakan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita katakan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang bisa berbicara dengan binatang, bisa berkomunikasi dengan binatang, ya bagaimana tidak
Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia di antara para nabi, Nabi yang paling istimewa. Otomatis apa yang dimiliki sama Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW juga memilikinya bahkan lebih. Pernah di suatu ketika dikisahkan oleh Imam Dibai, dikatakan bahwasanya kakinya Nabi Muhammad ini pernah dicium unta. Kisahnya bagaimana? Disebutkan di riwayat Imam Baihaqi. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang, ini ada beberapa riwayat, kita ambil salah satunya. Ketika Nabi Muhammad SAW ini berjalan dengan salah satu sahabatnya, Nabi Muhammad ingin buang hajat ketika itu. Dan para sahabat ini mengatakan kebiasaan Rasulullah SAW ini kalau buang hajat pasti cari tempat yang paling sepi, jauh dari keramaian. Dan ini juga termasuk sunnah bagi kita. Tentunya kalau buang hajat menjauh, ya, tapi itu di zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah ada tempat yang disediakan. Adabnya Nabi Muhammad biasanya buang hajat ini di balik bukit kecil ataupun di belakang pohon kurma, sehingga tidak tercium baunya dan juga tidak tampak daripada auratnya. Walaupun ya, tidak ada kotoran sedikit pun pada tubuh Nabi Muhammad SAW, semuanya bersih, semuanya suci. Bahkan darah Nabi Muhammad pun juga suci. Kemudian ketika Rasulullah ini diantarkan oleh sahabatnya untuk buang hajat, selesai. Ketika itu Rasulullah SAW ini dihampiri sama unta. Di dalam riwayat lain ada para sahabat ini sedang mengejar unta yang tidak bisa ditundukkan. Untanya ini tiba-tiba berontak. Kita bayangkan unta ini bukan sapi. Kalau sapi kita lihat pas Idul Adha, sapi saja itu kalau mau disembelih terus berontak, ya 3 orang, 4 orang, 5 orang tidak bisa megang, ditendang semua yang mental semua. Itu sapi, apalagi apa? Unta yang lebih besar lagi. Ini unta ini lari kabur, di belakangnya ada orang yang mengejar dalam riwayat. Kemudian Rasulullah ketika melihat keadaan seperti itu, unta tersebut ketika melihat Nabi Muhammad langsung menghampiri Nabi, nunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat unta tersebut mendekatkan lisannya ke telinga Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ketika itu melihat unta tersebut dan mengusap pangkal lehernya. Jadi usap sama Nabi Muhammad antara lehernya sampai di pelipis itu, diusap sama Rasulullah, ditenangkan sama Nabi Muhammad. Selesai itu Rasulullah langsung tanya sama para sahabatnya, siapa pemilik unta ini? Panggil ke sini, kata Rasulullah. Datang pemilik unta tersebut. Maka Rasulullah menegur, wahai fulan, ketahuilah unta ini baru saja mengeluhkan kepadaku daripada kamu ini sering memperkerjakan daripada unta ini dengan berlebihan. Kau kalau menjadikan unta ini untuk mengangkat barang, kau berikan daripada barang-barang yang sangat berat. Dan ketahuilah bahwasanya unta ini juga sudah tua, kata Rasulullah SAW. Tentunya tidak bisa kau perlakukan, kau pekerjakan seperti unta-unta yang masih muda. Dinasihati sama Nabi Muhammad SAW karena keluhan unta tersebut ngeluh baru saja sama Rasulullah SAW. Maka setelah dinasihati sama Nabi Muhammad SAW, orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, kalau unta ini mengeluh kepadamu dan kau memintaku untuk meringankan daripada pekerjaannya, demi Allah, mulai dari hari ini unta ini akan aku berikan setiap hari makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang banyak, dan tidak akan aku pekerjakan selamanya. Tak istimewakan ya Rasulullah. Sudah tahu karena aku tidak bisa berbicara sama unta, kata sahabat tersebut. Tapi karena sudah mengetahui bahwa unta ini mengeluh karena seperti ini, aku akan berbuat baik kepada unta tersebut sampai akhir hayatnya. Aku tidak akan pekerjakan, kata orang tersebut. Kemudian unta tersebut mencium telapak kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berterima kasih dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di agama Islam ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita untuk menebar kasih sayang bukan hanya kepada manusia,
Kalau kepada unta saja Rasulullah SAW ini menegur pemiliknya, apalagi kalau kita memperlakukan manusia. Jangan pernah memberatkan, jangan pernah mempersulit, jangan pernah menyiksa, merendahkan daripada manusia. Kalau unta saja dilindungi oleh Rasulullah SAW, apalagi manusia. Juga terus berbuat baik, tidak melihat apakah dia manusia, tapi melihat siapapun daripada makhluknya Allah, kita terus harus berbuat baik, karena itu juga bisa menjadikan pahala kita di sisi Allah. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan seorang wanita berzina, kata Rasulullah SAW, diampuni dosanya karena memberikan air minum untuk anjing, hewan yang najis. Dikasih minum, seluruh dosanya manusia wanita tersebut diampuni, padahal dia kesini. Ada lagi seseorang disiksa sama Allah di dalam api neraka karena mengikat daripada hewan peliharaannya, yaitu kucing. Dalam Sahih Muslim, kucing tersebut ditaruh di kandang, tidak dibiarkan keluar untuk cari makan dan tidak disiapkan makan sampai mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, marah murka kepada orang tersebut dan dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau berbuat baik sama hewan bisa masuk surga, berbuat buruk sama hewan bisa masuk neraka, apalagi kepada manusia, apalagi kepada umat Nabi Muhammad, apalagi kepada sesama muslim. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian qadama muqabbalul ba'ir fa azala mastakahu minal mihani wal nawaib. Kata Imam Debai di sini mengatakan, maka Rasulullah SAW menyelesaikan seluruh daripada masalah yang dirasakan oleh unta tersebut. Amana bihil dhab, yang terakhir sebelum kita tutup, amana bihil dhab. Di sini Imam Debai ngasih kisah lagi tentang dhab. Dhab ini apa? Dhab ini binatang seperti biawak, ya, seperti biawak. Cuman kalau biawak ini kan makan dagingnya. Kalau dhab ini makan tumbuh-tumbuhan. Kalau biawak ini ekornya panjang dan juga tidak berduri. Kalau dhab ekornya pendek, tebal dan berduri. Ini dhab ya, bentuknya seperti biawak. Biasanya di gurun pasir di Afrika sama di Arab sana adanya. Nah, dhab ini kata Imam Debai beriman kepada Nabi Muhammad. Bagaimana bisa dhab beriman kepada Nabi Muhammad? Ya, ini terjadi di awal-awal Islam ketika Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW ketika itu menemui, ketika berdakwah, mendapatkan cacian makian, dikerumuni oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak lama ada seorang Badui yang mana kebiasaannya dia itu berburu dhab ini. Jadi lari ke padang pasir, berburu dhab, ambil, cari buah-buahnya atau cari daripada persembunyiannya, diambil untuk dimakan. Ya, hukumnya halal, dhab ini bisa dimakan, hukumnya halal. Hanya saja Nabi Muhammad tidak pernah makan, tidak suka. Karena para sahabat ketika itu pernah masak dhab ini. Ketika Nabi Muhammad mau ngambil, salah satu wanita ketika itu berkata, ya Rasulullah, ini dhab. Maka Rasulullah langsung tidak jadi makan. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah haram? Kenapa tidak mau makan? Apakah ini haram? Kata Rasulullah, ini tidak haram, hanya saja aku suka tidak mau makan. Kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membiarkan para sahabat makan. Artinya hukumnya halal, tapi Rasulullah tidak mau makan. Nah, dhab ini diburu. Kemudian setelah orang ini berburu, diikat dhab ini, biasanya tidak langsung dibunuh, cuma diikat dhab ini, kemudian dimasukkan ke kumnya. Kum ini lengan. Orang-orang Arab dulu itu kalau punya baju, biasanya baju ini lengannya panjang. Lubang lengan ini panjang. Lubang ini banyak besar. Nah, di sini dimasukkan apa? Dhabnya itu, biawaknya itu dimasukkan di sini. Setelah berburu dimasukkan, disimpannya di sini. Kemudian ketika melihat ada kerumunan, tanya,
Ini ada kerumunan apa? Kata orang Badui. Dia mengatakan, ini loh, Muhammad ini baru saja mengada-ngada. Ini orang yang baru mengaku Nabi katanya. Akhirnya orang Badui tadi membelah kerumunan tersebut sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Muhammad, demi Allah engkau adalah orang yang paling aku benci. Dan seandainya aku tidak khawatir kaumku ini mengatakan aku ini tergesa-gesa, aku akan orang yang akan membunuhmu. Sehingga orang-orang yang ada di sini tersenyum bahagia ketika engkau mati. Caci habis-habisan Nabi Muhammad SAW ketika itu. Dan Sayyidina Umar bin Khattab di sebelahnya. Sayyidina Umar bin Khattab di sebelahnya ketika itu mengeluarkan apa? Pedangnya, izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah izinkan aku tak penggal orang ini depan sini. Kata Sayyidina Umar. Kurang ajar sekali sama orang itu. Maka Rasulullah menenangkan Sayyidina Umar, mengatakan, wahai Umar, ketahuilah bahwasannya orang yang punya sifat tumakninah, ketenangan, orang yang punya sifat helim, santun, itu orang tersebut hampir dilantik menjadi nabi. Artinya mayoritas nabi itu pasti punya sifat apa? Santun, tenang. Mayoritas nabi itu punya sifat tenang. Sehingga kau, wahai Umar, kau juga harus punya sifat seperti itu. Tidak boleh dikit-dikit kau keluarkan pedangmu, dikit-dikit kau membunuh orang ini. Jangan, ditenangkan sama Rasulullah SAW. Nah, setelah itu melihat akhlaknya Nabi Muhammad, Sayyidina Umar mau ngajak duel orang tadi, ditahan sama Rasulullah. Maka orang Badui tadi yang bawa apa namanya? Dob tadi itu bilang kepada Nabi Muhammad, ngejek istilahnya di hadapan orang banyak. Wahai Muhammad, aku mau beriman kepadamu dengan syarat apa? Kalau kau bisa ngajak ngomong Dob, jadi ikut Dob ini bicara sama kau, aku beriman kepadamu. Artinya dia sebenarnya tidak serius menantang, hanya saja ingin merendahkan Nabi Muhammad SAW sampai ngasih sesuatu perkara yang mustahil. Gimana? Apa namanya Dob ini? Ya beda kalau kita nantang burung beo yang berbicara, itu sih masuk akal. Tapi ini Dob, suaranya kadang kita tidak tahu bagaimana kok suruh berbicara. Maka kata Nabi Muhammad, benar, kalau aku bisa berbicara dengan Dob ini kau akan beriman kepadaku. Iya benar ya Rasulullah. Maka Dob itu dipanggil sama Rasulullah. Wahai Dob, kau kenal apa enggak aku? Kau kenal enggak aku ini siapa? Kata Dob itu, para sahabat semua yang menyaksikan ini bersaksi bahwa aku mendengar Dob tersebut berbicara fasih dengan bahasa Arab. Engkau adalah Muhammad utusan Allah. Wahai Dob, tidak sekali. Wahai Dob, Tuhanmu siapa? Kata Rasulullah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bicara sama Nabi Muhammad SAW berkali-kali. Wahai Dob, apakah kau beriman kepadaku? Dob mengatakan, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Sampai selesai ketika itu orang Badui tersebut tidak bisa berbicara apapun kecuali di sana langsung mengeluarkan asyhadu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dari pertama ingin membunuh Nabi Muhammad, paling membenci Nabi Muhammad, berubah seketika itu dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW bisa langsung menjadi orang yang beriman kepada dan mencintai Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Karena Maulid Tiba ini termasuk Maulid yang sangat luar biasa. Waktunya sudah mepet, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita dengarkan menjadi bermanfaat di dunia dan di akhirat, menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad, memudahkan kita untuk bisa mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.